Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Reni Novalia, tempatnya belajar kimia itu asik. Oke, untuk video kali ini kita masih membahas tentang sel volta. Untuk video kali ini materinya tentang sel volta dalam kehidupan. Nah, untuk video yang pertama atau bagian pertama saya akan bahas tentang baterai biasa atau baterai kering atau sel kering, baterai alkali, dan baterai perak oksida. Karena sel volta itu dibedakan menjadi dua, yaitu sel primer atau sel yang tidak dapat diisi ulang. Misalnya yang akan kita bahas saat ini yaitu baterai biasa, baterai alkali, dan baterai perak oksida. Sedangkan yang kedua jenisnya itu adalah sel sekunder atau sel yang dapat diisi ulang dengan cara disentrum. Misalnya adalah baterai nikel dan aki. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya. Karena di channel ini saya banyak bahas materi tentang kimia mulai dari kelas 10, 11, dan 12 seperti video ini. Jadi, buat teman-teman yang baru pertama kalinya ke channel ini, setelah nonton video ini, kalian bisa cek video-video saya sebelumnya, mungkin saja ada informasi yang bermanfaat buat kalian. So, simak terus ya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama adalah baterai kering. Baterai kering itu sendiri dipatenkan oleh George Lehland pada tahun 1866. Oleh karena itu, baterai kering dikenal juga dengan istilah sel Lehland. Nah, ini adalah bentuk pertama kalinya baterai kering yang dikemukakan oleh George Lehland ya. Sel Lehland disebut baterai kering itu karena elektrolit yang digunakan sebagai oksidator itu berbentuk pasta atau cairan yang memiliki kadar airnya rendah. Jadi dikategorikan sebagai baterai kering. Nah, baterai kering itu sendiri terdiri atas logam seng sebagai elektrode negatifnya atau anode dan batang karbon iner sebagai elektrode positifnya atau katode. Seng dalam baterai sebagai anode itu juga berfungsi sebagai wadah komponen dalam baterai. Batang karbon sebagai katode yang diletakkan dalam wadah seng itu dikelilingi oleh campuran pasta MnO2 dan serbuk karbon. Pasta MnO2 ini juga berfungsi sebagai oksidator lapisan pasta tersebut, dikelilingi oleh lapisan kedua yang terdiri atas campuran NH2Cl dan ZnCl2. Nah, ini susunan komponen dalam baterai kering atau sel Lehland ya. Jika kita perjelas, maka di situ akan ada bagian yang namanya tutup logam, tutup plastik atau isolator, lalu ada tutup plastik luar, wadah seng sebagai anode, lapisan penyerap, pasta MnO2, serbuk karbon, NH4Cl dan ZnCl2, lalu ada batang karbon sebagai katode, dan ada tutup logam bagian kutub negatifnya. Secara umum, reaksi redoks yang terjadi pada baterai kering itu adalah sebagai berikut. Nah, jadi di anode terjadi reaksi oksidasi seng atau Zn solid menjadi Zn2+ aqueous dengan melepaskan 2 elektron. Lalu di katode terjadi reaksi reduksi 2MnO2 solid plus 2NH4 plus aqueous dengan cara menangkap 2 elektron menjadi Mn2O3 solid plus 2NH3 aqueous plus 2H2O liquid. Nah, jika kita jumlah reaksi total atau reaksi redoks yang terjadi pada baterai kering itu adalah Zn solid plus 2MnO2 solid plus 2NH4 aqueous menghasilkan Zn2 plus aqueous plus MnO2O3 solid plus 2NH3 aqueous plus 2H2O liquid. Salah satu produk yang dihasilkan pada katode ini adalah NH3 atau amoniak terlarut yang akan bereaksi dengan Zn2+ membentuk ion kompleks ZnNH3 4x2+. Baterai kering itu menghasilkan potensial sel sebesar 1,5 volt. Lalu yang kedua adalah baterai alkali. Baterai alkali itu adalah baterai yang dalam komponennya itu mengandung unsur alkali, jelas ya, karena dari
istilahnya saja baterai alkali. Berarti dalam baterai tersebut itu mengandung komponen unsur alkalinya. Pasca pada baterai alkali mengandung unsur alkali yaitu KOH. Nah, di sini kalau teman-teman lihat yang alkalinya adalah kaliumnya ya. Nah, larutan tersebut digunakan sebagai pengganti NH4Cl pada baterai kering. Nah, tadi kalau di baterai kering itu pastanya NH4Cl, sedangkan kalau di baterai alkali yaitu KOH. Nah, ini susunan komponen dalam baterai alkali. Nah, di bagian kutub positifnya ada lempeng nikel penghubung katode, lalu ada plastik pelindung, ada pasta MnO dan KOH. Nah, di sini ya, KOH pastanya, lapisan pemisah, lalu ada serbuk Zn sebagai anode, batang timah sebagai penghubung katode, lalu tutup plastik penyumbat, lapisan pemisah, dan yang terakhir ada logam penutup untuk kutub negatifnya. Nah, potensial sel yang dihasilkan baterai alkali itu sama dengan baterai kering, yaitu 1,5 volt. Tetapi baterai alkali itu memiliki daya 2 kali lebih besar daripada baterai kering. Jadi untuk potensial yang dihasilkan itu sama, yaitu 1,5 volt. Namun bedanya dengan baterai kering, baterai alkali itu memiliki daya 2 kali yang lebih besar daripada baterai kering. Nah, untuk reaksi redoks yang terjadi pada baterai alkali adalah sebagai berikut. Di anode itu terjadi reaksi Seng plus 2OH- aquos menghasilkan ZnO solid plus 2H2O plus 2 elektron. Jadi terjadi reaksi oksidasi dengan melepaskan 2 elektron. Lalu di katode terjadi reaksi reduksi 2MnO2 solid plus H2O liquid plus 2 elektron menghasilkan Mn2O3 solid plus 2OH- aquos. Nah, jika kita jumlahkan maka reaksi total atau reaksi redoks yang terjadi pada baterai alkali adalah Zn solid plus 2MnO2 solid menghasilkan ZnO solid plus Mn2O3 solid. Lalu yang ketiga adalah baterai perak oksida. Nah, baterai ini banyak digunakan sebagai sumber energi elektronika seperti pada jam, kalkulator, dan alat bantu pendengaran. Selain bentuknya yang sangat kecil dan praktis, baterai ini juga lebih tahan lama dengan menggunakan perak oksida sebagai katode serta elektrolit pastanya KOH. Nah, seperti ini komponen yang terdapat pada baterai perak oksida. Jadi ada elektroda negatifnya bagian atas, ada anode di sini yaitu Zn atau Seng, lalu ada pemisah, lalu ada katode. Di sini katodenya adalah Ag2O. Lalu di bagian bawah ada elektroda positifnya. Reaksi redoks yang terjadi pada baterai perak oksida itu adalah sebagai berikut. Jadi di anode terjadi reaksi oksidasi Seng menjadi Zn2+ dengan melepaskan 2 elektron. Lalu di katode terjadi reaksi reduksi Ag2O plus H2O liquid plus 2 elektron menghasilkan 2 Ag solid plus 2 OH- aquos. Sehingga reaksi redoks totalnya adalah Zn solid plus Ag2O solid plus H2O liquid menghasilkan Zn2 plus aquos plus 2 Ag solid plus 2 OH- aquos. Zn2+ yang dihasilkan itu akan bereaksi dengan ion OH-. Nah, jadi Zn2+ ini tadi di anode akan bereaksi dengan OH- yang dihasilkan pada reaksi katode. Yang terjadi pada katode membentuk ZnOH2. ZnOH2 kali. Nah, potensial sel yang dihasilkan oleh baterai perak oksida adalah sebesar 1,5 volt. Nah, jadi sama ya dengan baterai sebelumnya, alkali dan baterai kering. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat!